Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam kondisi yang senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pemilihan buku teks pelajaran ya. Ini adalah materi setelah Anda melaksanakan ujian tengah semester dan kita akan mulai praktik untuk memilih buku pelajaran yang baik. Terkait buku teks pelajaran yang beredar ya sesuai dengan kurikulum 2013, buku teks pelajaran disediakan oleh pemerintah ya. Oleh sebab itu buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah posisinya menjadi buku teks wajib ya, buku teks yang hukumnya wajib digunakan dalam proses pembelajaran ya. Namun apakah guru masih boleh untuk memilih buku teks pelajaran yang lain, misalnya buku pelajaran yang diterbitkan oleh pihak swasta? Jawabannya boleh ya. Buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh swasta itu berarti posisinya menjadi buku teks pelengkap ya. Dia masih menjadi buku teks pelajaran ya, karena berdasarkan konsep dan definisinya itu memenuhi persyaratan buku teks pelajaran. Tapi berdasarkan hukumnya dalam penggunaannya itu menjadi buku teks pelengkap. Karena buku teks terbitan pemerintah itu masih berposisi menjadi buku teks wajib yang wajib digunakan dalam atau diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan membahas ya bagaimana sih cara memilih buku teks pelajaran yang baik ya. Ketika Anda berposisi sebagai seorang guru misalnya dan Anda dihadapkan pada beberapa buku teks pelajaran ya, Anda akan memilih buku teks yang bagaimana dan bagaimana cara memilihnya. Nah, ini kita akan mempelajari hal tersebut. Apakah Anda akan memilih buku teks yang memberikan Anda banyak bonus begitu? Ya tentu saja tidak ya. Lalu buku teks yang baik itu yang seperti apa? Ya, kita ke Sarindia berikutnya. Ya, realitasnya ya buku teks berdasarkan penerbitnya ada dua, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada buku teks terbitan pemerintah dan ada buku teks terbitan swasta. Pada konteks kurikulum 2013 berarti yang bisa kita pilih adalah buku teks terbitan swasta ya. Lalu bagaimana cara memilih buku teks? Ya, ada dua cara. Yang pertama melalui kejernihan hati, yang kedua melalui keluasan ilmu. Kenapa kejernihan hati? Itu yang tadi saya bilang ya. Ketika Anda sudah terjun di lapangan, misalnya Anda sudah menjadi guru bahasa Indonesia, Anda akan mendapatkan atau menemui banyak realitas ya. Misalnya ketika Anda menemukan ada beberapa sales dari penerbit begitu yang memberikan iming-iming kepada guru gitu, misalnya Ibu, Bapak, kalau Anda berhasil menjual 30 buku maka Anda akan mendapatkan bonus gitu. Ya, kemudian tergiur ya tanpa memperhatikan kualitas dari buku teks pelajaran itu. Tentu itu yang bukan diharapkan ya, tidak diharapkan ya. Tapi guru yang baik adalah guru yang memiliki kejernihan hati sehingga guru itu bisa secara idealis memilih buku teks pelajaran yang terbaik baginya maupun bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah keluasan keilmuan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja sih kriteria pemilihan buku teks dan bagaimana cara memilih buku teks yang baik. Ya, untuk pemilihan buku teks ada dua hal. Yang pertama objek. Ya, objek kajiannya adalah buku teks ya. Kalau kita berbicara dalam ranah penelitian, berarti objek penelitiannya adalah buku teks pelajaran gitu. Kemudian alatnya apa? Alatnya adalah kriteria buku teks yang tercantum dalam instrumen penelitian. Ya, oleh sebab itu nanti Anda akan praktik ya memilih buku teks. Nah, memilih buku teks itu menggunakan apa? Menggunakan alat. Nah, alatnya apa? Alatnya adalah instrumen ya. Jadi kalau boleh dibilang Anda melakukan mini research ya atau penelitian kecil ya untuk menentukan pemilihan buku teks, dan ini juga sebenarnya bisa Anda kembangkan juga nanti menjadi skripsi saudara gitu ya. Kualitatif nanti metodenya ya, harapannya melalui berbagai mata kuliah Anda juga terpantik atau terinspirasi yang nantinya menjadi embrio dari skripsi saudara gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan instrumennya dan bagaimana cara memilih buku teks pelajaran. Nah, baik.
Saya akan share screen lagi. Ada em, artikel ya karya Pak Stepo sudah tayang ya. Jadi ini akan saya unggah di Elena dan silakan Anda baca. Ini mulai dari halaman, kalau dari PDF-nya Nitronya halaman 119, tapi kalau dari halaman elektroniknya ini dari halaman 113. Silakan Anda baca ya, karena Iqra itu penting ya. Pemahaman Anda dari segi konsep, jadi Anda harus baca ini. Di artikel ini ya, artikel yang berjudul Memilih Buku Pelajaran, ini karya Pak Sitepu. Ada juga bukunya, bisa Anda dapatkan ya di toko buku terdekat ya, jangan fotokopi. Ya, kita baca secara sekilas. Saya harap nanti Anda akan membaca dengan sungguh-sungguh. Ini nanti akan saya unggah di Elena. Ini saya hanya scanning saja dan menjelaskan kepada Anda secara eksplisit gitu. Ya, ini bagian pendahuluan ya. Di beberapa, ngomong-ngomong ya, ini di luar konteks ya. Di beberapa universitas itu memang mewajibkan mahasiswanya untuk membaca, untuk terbiasa ya membaca berbagai macam artikel yang diterbitkan oleh jurnal. Nah, ini Anda juga harus banyak-banyak membaca ya. Jadi patokannya jurnal. Nanti ketika Anda kuliah di pasca sarjana, misalnya S2, S3, luaran tugas adalah publikasi gitu ya. Kalau di S1 mungkin belum sampai ke situ ya. Ya, langsung saja. Nah, ini setelah pendahuluan, ini menyoal tentang kebijakan. Ya, ini ada kebijakan penyediaan buku pelajaran ya dari tahun 70 sampai tahun 97, mungkin Anda belum lahir. Kegiatannya apa saja, kemudian ini dilakukan oleh pihak apa? Pihak pemerintah, swasta, atau sekolah. Gitu. Lanjut. Ya, lanjut ya. Lalu untuk memilih buku pelajaran, ya nih, dalam menilai dan memilih buku pelajaran, aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama aspek isi, yang kedua metodologi, yang ketiga bahasanya, empat ilustrasi, dan yang kelima adalah grafika buku. Yang pertama materi. Ya, ini sudah Anda pelajari pada tengah semester pertama ya, sebelum UTS, terkait dengan salah satu kriteria buku teks pelajaran yang baik, yaitu materi. Ada 5 indikator kalau di sini. Yang pertama kesesuaian dengan kurikulum. Jadi sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa kurikulum itu merupakan acuan wajib ya bagi pengembangan buku teks. Ya, dalam materi yang ada di buku teks pelajaran itu mengacu pada kurikulum. Ya, karena mengacu pada ada yang namanya KI, KD gitu kan. Materi itu kan dikembangkan berdasarkan indikator. Nah, indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar. Jadi harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Ya, oleh sebab itu, prasyarat dari mata kuliah ini adalah Anda bisa lulus mata kuliah kurikulum, sehingga Anda bisa mengembangkan KD jadi indikator dulu. Ya, nantinya Anda bisa menentukan bahwa materi ini sudah betul atau belum, gitu kan. Yang kedua, kebenaran konsep. Ketiga, urutan. Keempat, contoh. Yang kelima, bahan evaluasi. Jadi harus ada contoh, harus ada evaluasi. Ini yang nantinya Anda akan praktik ya pada pertemuan 14-15, yang nantinya menjadi tugas akhir dari mata kuliah ini adalah Anda menghasilkan produk. Ya, produk Anda adalah prototipe buku teks pelajaran yang dikembangkan dari satu pasang KD, KD pengetahuan dan KD keterampilan. Jadi ini Anda perhatikan dengan baik-baik ya, bahwa dalam pengembangan materi di buku pelajaran itu harus memperhatikan kelima aspek ini. Ini pun dijelaskan satu persatu, kebenaran konsep itu apa, urutan konsep itu bagaimana, contoh-contohnya, contoh-contoh sangat penting. Ini contoh-contoh sangat penting. Misalnya ya, ketika Anda akan mengembangkan materi menulis teks wawancara begitu ya, siswa tidak hanya disuguhkan ini teks wawancara bukan ya, tapi dalam buku teks itu juga menemani siswa untuk berproses gitu. Jadi biasanya yang terjadi di lapangan, misalnya yang paling sering itu jenis teks sastra ya. Misalnya pada kompetensi dasar menulis cerpen, guru menyajikan teks cerpen, kemudian langsung memberikan tugas, silakan menulis cerpen berdasarkan contoh tersebut ya, tanpa membimbing siswa untuk berproses. Nah, itu yang tidak betul ya. Jadi harus ada prosesnya.
lalu ada evaluasinya gitu. Nah, kemudian ada metodenya. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik, aspek bahasa, ilustrasi, dan sampai aspek grafika ya. Tapi karena ini adalah buku teks elektronik yang nanti Anda akan praktik untuk menilai buku teks tersebut, maka untuk penilaian misalnya jenis kertas itu kan tidak perlu ya, karena itu buku elektronik, jadi tidak ada bentuk printout, maka Anda nilai 5 saja atau poin yang paling tinggi saja ya, karena tidak tidak berwujud ini ya, misalnya kertas. Nah, ini kalau ada di instrumen Anda nilai dengan skor tertinggi saja. Nah, penutup. Baik. Kemudian akan saya bagikan instrumen pemilihan buku teks pelajaran. Ini yang nanti saya unggah di Elena juga. Untuk yang rombel 1 nanti menilai buku teks pelajaran kelas 7, rombel 2 kelas 8, rombel 3 kelas 9 gitu ya. Nah, ini ada tabel ya, poin A jabaran isi atau materi. Jadi nanti Anda akan memberikan tanda centang. Ya, tanda centang paling kanan itu merujuk pada skor tertinggi gitu. Jadi ini skornya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kelengkapan jabaran, ya ini ada jabaran isi, kemudian B, pola sajian buku teks, C, menarikan buku teks, ya. Kemudian D, kemudahan untuk dipahami, E, tingkat keterbacaan, aspek wawasan kebangsaan. Nah, kalau ini ya, nomor 27 ini perlu diperhatikan. Jabaran isi atau materi buku teks memuat unsur pornografi. Ya, jadi kalau misalnya ada unsur pornografinya, berarti dinilainya rendah. Ya, kalau tidak ada unsur pornografi, berarti dinilai tinggi. Jabaran atau nomor 28, jabaran isi atau materi buku teks memuat unsur sara. Berarti kalau tidak ada unsur saranya, ya, berarti nilainya tinggi, gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Jadi ini agak-agak kontradiktif. 29, jabaran isi atau materi buku memuat unsur yang membuat kerusakan persatuan dan kesatuan. Berarti kalau ada unsur yang memuat kerusakan dan persatuan bangsa, ada unsurnya berarti dinilai rendah. Begitu. 30, jabaran isi atau materi buku teks memuat unsur yang kerusakan kebinekaan. Nah, jadi kalau tidak ada kerusakan kebinekaan, nilainya tinggi. Nah, ini Anda isi ya, kemudian di catatan ini Anda jumlahkan ya skornya berapa, kemudian Anda berikan rangkuman kualitatif bahwa Anda merekomendasikan buku tersebut atau tidak berdasarkan ya proses penilaian saudara. Nah, jadi ketika di rata-rata ya, kalau di rata-rata misalnya ini ada 33 poin ya. Berarti skor tertinggi adalah 33 kali 3 kali 4 gitu ya. 33 kali 4 berarti 132 ya. 33 kali 4 ya 132. Itu adalah skor tertinggi. Ya, berarti kita ambil saja kalau rata-ratanya ini di atas 3 kali 33 ya, berarti di atas 99, berarti Anda boleh memilih buku itu. Artinya buku itu recommended gitu ya. Kalau skornya di atas 99 berarti recommended, kalau di bawah 99 berarti tidak recommended. Kalau 99 artinya asumsinya ini rata-ratanya di atas skornya di atas 3. Kemudian Anda berikan rangkuman kualitatif berdasarkan pemilihan yang sudah Anda lakukan. Begitu ya. Saya kira ini sudah jelas. Silakan Anda berproses ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.